Oke, untuk pembahasan pertanyaan kali ini tentang MCU adalah apakah gigi berlubang berpengaruh pada medical check up CPNS? Oke, ini pertanyaan dari Mas Ahmad ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pejuang Karyawan kembali. Seperti biasa di sini saya akan sharing santai tentang MCU atau medical check up yang berhubungan dengan karyawan atau perusahaan. Karena banyak pertanyaan yang masuk ke salah satu video saya yang membahas tentang MCU. Kalian cek saja di video saya yang membahas MCU. Di sana banyak teman-teman berkomentar dan bertanya, ini gimana, bisa apa enggak masuk MCU atau gagal. Nah, kadang pertanyaan dari teman-teman itu di luar kapasitas saya. Akhirnya saya membuatkan beberapa video yang membahas pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum bisa saya jawab berdasarkan rujukan dokter spesialisnya langsung ya. Jadi saya buatkan kategori di sini. Nah, sebelum ke pembahasan ini, alangkah baiknya teman-teman menonton playlist saya yang lain. Yang saya rekomendasikan salah satunya adalah alamat penipuan lowongan kerja via WA dan email. Di sini saya sudah upload 95 video yang membahas berbagai macam PT dan undangan interview palsu. Kalian bisa cek di sini. Biasanya saya ini yang sering ditanyakan ya, seperti Unilever, Mayora, Indofood, Astra, Aisin dan lain sebagainya, saya rangkum di kategori ini. Kemudian untuk kategori lain kalian bisa cek di situs lowongan kerja terpercaya. Kalau di sini saya membahas undangan interview palsu, di sini saya memberikan studi kasus undangan interview resmi. Salah satunya yang terakhir saya itu undangan interview resmi dari PT Mayora. Sebelumnya saya melamar sebagai supervisor dan lolos ya. Kemudian saya buatkan reviewnya di sini seperti apa undangannya. Kalian tonton saja di sini ya. Oke, untuk pembahasan pertanyaan kali ini tentang MCU adalah apakah gigi berlubang berpengaruh pada medical check up CPNS? Oke, ini pertanyaan dari Mas Ahmad ya. Dok gigi saya berlubang dan retak. Apakah bisa lolos untuk tes kesehatan CPNS sipir? Dan ini jawaban langsung dari dokter spesialisnya, Dr. Nadia Nuratul Fuoda balik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bisa bergabung di suatu instansi tertentu kerap kali diperlukan pemeriksaan kesehatan seperti medical check up. Nah, pada pemeriksaan kesehatan ini komponen yang diperiksa bisa bermacam-macam. Ada yang melibatkan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, ada juga yang tidak. Jika institusi yang Anda sebutkan mewajibkan calon karyawan menjalani pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut, mungkin saja kondisi gigi Anda yang berlubang dan tetap bisa menghambat kelulusan Anda. Intinya nggak lolos ya. Sebaliknya, jika tidak ada syarat pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut dari institusi tersebut, maka hal ini semestinya tidak akan menjadi pengaruh atau tidak menjadi kendala kelulusan Anda. Yang lebih tepat menjawab pertanyaan Anda tentulah dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan di institusi yang Anda tuju atau bagian sumber daya manusia atau rekrutmen perusahaan. Namun agar kondisi gigi Anda teratasi, sepatutnya Anda periksa dulu ke dokter gigi. Tergantung keparahan lubang dan retak di gigi Anda, nanti dokter bisa menambal gigi yang bermasalah tersebut, melakukan perawatan saluran akar, memasang crown gigi buatan, bahkan mungkin mencabutnya jika dirasa sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Kayak hubungan manusia jadi dipertahankan ya. Pokoknya itu ya. Inti dari jawaban pertanyaan dari Mas Ahmad ini, apakah gigi berlubang berpengaruh pada medical check up? Kembali lagi ke perusahaannya. Kalau dilihat dari jawaban dokter ini ya betul ya, tergantung dari perusahaannya. Kalau perusahaannya itu mewajibkan ya kan, dari kriterianya itu harus MCU, salah satunya itu tentang pemeriksaan gigi, ya kemungkinan tidak lolos. Tapi kalau tidak ada kategori itu, masih ada kemungkinan untuk lolos ya. Tapi saran saya sering share juga di video yang lainnya, saran saya kalau teman-teman ini melamar pekerjaan,
Ya paling enggak untuk awal-awal perusahaan yang kecil-kecil ya yang tidak mewajibkan MCO. Tapi kalau untuk perusahaan yang besar-besar sekelas PT industri atau instansi pemerintahan itu biasanya MCO-nya sangat ketat, dan itu ya kemungkinan lolos kalau bagi yang bermasalah itu kecil ya. Kalau saya sendiri itu selama saya melamar pekerjaan dan bekerja tidak pernah sama sekali MCO, malah saya cuma nge-share aja ya yang pernah saya MCO. Jadi kalian tonton saja di sini, contoh saja yang saya share MCO hasil yang lolos dan tidak lolos. Nah ini ya, di sini beberapa video saya yang membahas MCO, dan yang terakhir ini ya contoh medical check up perusahaan saya. Ini udah tahun kemarin, yang contoh gagal ada, yang contoh lolos ada. Kalian pelajari di sini aja. Ini contoh saja kategori di perusahaan saya. Tapi kalau di perusahaan lain berbeda itu ya nggak tahu ya, soalnya setiap perusahaan punya acuan masing-masing. Oke teman-teman, mungkin itu saja pertanyaan dari sharing santai MCO kali ini. Kalau semua teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM saya di Instagram. Tapi ya jangan yang susah-susah ya, nanti saya cari referensinya juga susah. Untuk selanjutnya saya merekomendasikan juga di menu komunitas. Di sini saya juga sering share info lowongan kerja ya. Ini 2 hari yang lalu, ini langsung dari HRD-nya ya, rekrutmennya. Ini ada komunitas, jadi ketika ada update lowongan kerja saya share di sini. Ini email semua ya, pakai email. Jadi kalian tinggal lamar aja nih, ada emailnya di sini. Kalian bisa cek satu-satu sampai bawah, banyak di situ sudah saya share. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tonton video yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.